Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Safira dengan NIM 20300119024. Mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2019. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban mid semester saya pada mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Pertanyaan pertama, yaitu kemukakan dua pendapat ahli manajemen tentang apa saja fungsi-fungsi manajemen. Dari dua pendapat tersebut, pilih salah satunya yang menurut Anda sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan dan berikan alasan yang jelas mengapa Anda memilih pendapat ahli manajemen tersebut. Di sini saya mengambil pendapat dari Henry Arterich. Menurut Henry Fayol, fungsi-fungsi manajemen itu dia bagi menjadi 5 yang disingkat dengan POCCC, yaitu planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. Yang pertama yaitu planning, rencana tujuan perusahaan dan bagaimana strategi untuk mencapai tujuan tersebut dengan sumber daya yang tersedia. Perencanaan terbagi menjadi perencanaan strategi dan perencanaan operasional. Yang kedua yaitu organizing, pengorganisasian atau sinkronisasi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya modal dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah commanding. Fungsi commanding sama dengan mengarahkan atau actuating. Commanding dilakukan dengan memberikan arahan kepada karyawan agar dapat menunaikan tugas mereka masing-masing. Selain itu, commanding dilakukan tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Fungsi yang keempat yaitu coordinating adalah salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubung-hubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Kelima adalah controlling. Controlling atau pengendalian atau juga pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memantau, membuktikan dan memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diperintahkan, dan dikondisikan sebelumnya dapat berjalan sesuai target atau tujuan tertentu. Pendapat yang kedua yang saya ambil yaitu menurut George Arterich. Dari merumuskan fungsi manajemennya sebagai POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama, planning. Penyusunan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah organizing. Dalam pengorganisasian, kegiatan yang dilakukan adalah staffing, yaitu penempatan staf dan pemaduan segala sumber daya organisasi. Staffing sangat penting dalam pengorganisasian. Dengan penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat dalam organisasi, maka kelangsungan aktivitas organisasi tersebut akan terjamin. Fungsi pemimpin di sini adalah the right man in the right place. Fungsi yang ketiga yaitu actuating atau menggerakkan. Menurut George Arterich, actuating adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Fungsi yang keempat adalah controlling. Controlling adalah pengendalian atau pengawasan suatu kegiatan dengan memantau, membuktikan, dan memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diperintahkan, dan dikondisikan sebelumnya yang dapat berjalan sesuai target atau tujuan tertentu. Jadi kesimpulannya di sini saya memilih pendapat yang dikemukakan oleh George Arterich, sebagaimana dia merumuskan fungsi-fungsi manajemen itu ada 4, yaitu yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga actuating atau pelaksanaan, controlling yaitu pengawasan. Tanpa keempat dari fungsi manajemen ini, maka suatu lembaga tidak akan berjalan dengan baik, karena semua fungsi manajemen pendidikan di sini sangatlah dibutuhkan, mulai dari perencanaan hingga dengan pelaksanaan dan sampai dengan pengawasannya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Jelaskan pengertian pengawasan dan mengapa pengawasan penting dilakukan dalam lembaga pendidikan. Di sini pengawasan atau controlling merupakan salah satu fungsi yang sangat signifikan dalam pencapaian manajemen organisasi dan mengatur potensi baik yang berkaitan dengan produksi maupun sumber daya yang ada.
Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, baik pada level makro maupun mikro, konsep pengawasan itu sangatlah penting, yang memiliki posisi yang sangat strategis sekali. Pasalnya, seberapapun bagusnya sebuah perencanaan pada program pendidikan, jika tanpa adanya proses pengawasan yang memadai, maka segala program yang dicanangkan sebelumnya akan menjadi tidak terukur secara jelas tingkat keberhasilannya. Bahkan sangat memungkinkan sekali akan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalamnya dan sulit untuk dideteksi. Karena itulah konsep pengawasan ini merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan sama sekali perannya. Baik, kita melangkah ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah pengawasan dan evaluasi berbeda? Kemukakan alasan Anda dengan ilmiah menurut para ahli dan pendapat Anda dari sumber-sumber yang jelas. Oke, di sini saya mengambil dua pendapat ahli, yaitu George R. Terry dan Azwar. George R. Terry itu terkait dengan pengawasan. Dia mengartikan bahwa pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian evaluasi saya ambil dari pendapat Azwar, yaitu dia mengungkapkan bahwa evaluasi ini adalah suatu proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian dibuat suatu kesimpulan dan penyusunan saran pada setiap tahap dari pelaksanaan program. Jadi yang saya ambil atau yang saya ketahui dari pendapat kedua ahli ini, bahwa fungsi pengawasan dan evaluasi khususnya dalam manajemen pendidikan ini sebenarnya dua hal yang berbeda tetapi memiliki banyak kesamaan. Pengawasan dan evaluasi itu sama-sama melakukan pemantauan pada program-program kerja, tetapi di sini bedanya adalah pada fungsi pengawasan itu tidak turun tangan langsung, sedangkan pada evaluasi itu secara langsung melakukan evaluasi atau dia turun tangan langsung atas program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Pertanyaan yang keempat yaitu kemukakan alasan utama diperlukan manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi pada dasarnya semua organisasi itu membutuhkan manajemen. Dalam organisasi modern seperti sekarang, peranan manajemen ini sangat penting karena tanpa adanya manajemen semua rencana yang telah ditetapkan tidak bisa terlaksana dengan baik. Alasan utama kenapa suatu organisasi atau perusahaan membutuhkan manajemen adalah agar terdapatnya sebuah aturan atau patokan yang mengatur sebuah organisasi atau perusahaan tersebut agar menjadi organisasi atau perusahaan yang lebih maju dan berkembang dan menciptakan visi dan misi yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Jika tidak ada manajemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan, maka suatu perkumpulan tersebut tidak akan jelas arah dan tujuannya yang berujung pada sebuah kegagalan. Baik, kita melangkah ke pertanyaan yang terakhir terkait soal kasus. Jadi jika saya sebagai kepala sekolah di sini, maka yang akan saya lakukan adalah melakukan pengawasan dan evaluasi apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut. Kemudian apa saja yang perlu diperbaiki, seperti mengarahkan semua warga sekolah, khususnya guru dan siswa. Bagaimana caranya menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk melakukan proses belajar mengajar dengan memanfaatkan barang yang ada di sekitar kita, seperti dengan mendekorasi ruang kelas dan lain-lain. Kemudian mengarahkan guru untuk menerapkan metode pembelajaran yang mudah difahami oleh peserta didik dan tidak monoton. Kemudian memfasilitasi sekolah dengan menyediakan media pembelajaran yang dibutuhkan. Kemudian membuat peraturan dan tata tertib untuk mendisiplinkan semua warga sekolah, dan jika ada yang melanggar tata tertib tersebut, maka saya akan memberikan sanksi agar si pelanggar tidak mengulanginya lagi. Sekian presentasi saya pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Alisa Fira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.